وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PGSD 3 di Gresik dan segenap baik itu PPK, P3K dan PA Federasi. Mari kita awali sosialisasi pagi ini. Kami hanya sebagai pengantar pembuka dalam sosialisasi diseminasi budaya positif di UPGSD 3 di Gresik. Untuk itu, untuk lebih berkahnya dan lebih manfaatnya pada ini kita buka dalam bacaan Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dengan Allah SWT serta kita mendapat ilmu yang lebih bermanfaat dari materi nanti. Ila kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalalallahu alaihi wa sallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu ini guru yang ikut KGP yaitu Ibu Ainin tidak hanya didapat KGP sendiri, namun juga akan disebarkan di di lembaga kita ini. Yang desiminasi itu penyampaian apa yang telah beliau dapat kepada kita dari guru-guru PGSD 3 Gresik di NTM kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman atas kesediaan waktunya untuk melaksanakan program saya, yaitu diseminasi budaya positif. Baiklah teman-teman, tetap semangat. Semangat teman-teman. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih. Jadi kita dalam menjalankan sesi ini, jadi kita harus terus semangat. Bagaimana kalau kita breaking dulu? Gini ya teman-teman ya. Ini kita punya permainan. Coba teman-teman angkat tangannya semua. Angkat tangan kanan. Tangan kanan ini yang memimpin itu siapa? Jari kita ini. Itu Ibu jari. Maka ibu jari kita taruh di nomor 1. Berarti kalau saya bilang 1 berarti ibu jari. ibu jari yang diangkat. Kalau 2 berarti Tunjuk. 3 Kalau mana? jari tengah. Oke, siap teman-teman? Siap? Siap. Aduh. 5 4 3 2 1 3 5 4 1 2 3 5 4 3 2 1 5. Hei. Salah nih. Salah. Berarti yang kanan itu kelingking, yang kiri ibu jari. Oke ya teman-teman ya, breakingnya sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Topik kita yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ini topik atau materi yang akan kita bahas. Disiplin dan nilai-nilai kebaikan universal. Ini ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi saya bertugas sebagai A dan teman-teman jadi B. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda.
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja dalam membuka kepala tangan tersebut. Teman-teman bisa berpasangan. Jadi teman-teman bisa mengepal sesuatu. Pak Ipong dengan Pak Zaini, Fadila dengan Bu Ur, Pak Halidi dengan Pak Misdudi. Nah, sekarang teman yang genggam kertasnya digenggam, teman yang satunya meminta itu dibuka. Apakah dia mau atau tidak terserah. Dengan cara merayu, menghadik, dengan cara menyuap atau apa saja agar dapat terbuka kepala tangan ini. Jadi untuk tadi ini kepala ini bisa terbuka, ini tergantung kontrol dari kita. Tangan ini tidak akan bisa terbuka kepala ini kecuali kita yang mengizinkan untuk membukanya. Jadi sejauh apa kepala ini bisa terbuka? Jadi sejauh seberapa percaya teman yang mengepat hati dengan yang meminta kepala tersebut. Mengerti? Jadi ini akan terbuka jika kita mengizinkan untuk membukanya. Jadi Yang mengizinkan Pak. iya, diri kita sendiri. Jadi karena paksaan. Kalau iya bisa dibuka karena paksaan, apa yang kalian ketika dipaksa dibuka? Selamat Bu. Sedih, merasa sedih ketika dipaksa. Teman-teman, apakah teman-teman setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Disiplin itu artinya, kalau menurut teman-teman disiplin itu sendiri apa? Ya secara garis besar saja itu bisa tepat waktu mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya saja. Apa ada yang baik? Disiplin adalah seperti yang dikatakan itu selalu waktu, tapi di disiplin itu saja ada dua, ya kan? Ada disiplin murni, ada disiplin semu. Yang dikatakan disiplin murni seperti apa ya, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, tetapi disiplin semu itu karena ada atasan. Itu. Berarti yang dimaksud Pak Zaini disiplin yang pertama karena adanya kesadaran dalam diri sendiri, yang kedua karena ada paksaan atau ada dorongan dari orang lain, atau ada ketakutan, atau karena aturan. Jadi betul tadi kata Pak Zaini, kalau disiplin sendiri itu adalah upaya kita, diri kita sendiri untuk menghargai diri kita dalam mencapai nilai-nilai yang kita tuju. Jadi seperti teman-teman, seperti datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7 itu kira-kira apa? Untuk apa? Apakah takut dimarahi kepala sekolah? Apakah karena menghargai diri sendiri? Karena cek loh. Berarti itu karena hukuman, takut. Jadi di sini itu disiplin itu adalah upaya kita untuk menghargai diri kita. Kalau kita datang ke sekolah, yaitu upaya diri kita menghargai diri kita dan juga profesi kita, sekaligus juga memberi teladan yang baik. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena kesadaran dari dalam diri kita sendiri, karena adanya motivasi intrinsik, bukan berasal dari orang lain. Jadi sebenarnya gimana Bu? Iya, kesimpulannya disiplin itu adalah upaya diri kita, Pak, menghargai apa yang kita melaksanakan, apa yang kita cita-citakan, yang jadi tujuan kita. Misalnya kita ingin menjadi guru yang profesional misalnya. Oh, dengan apa saja sih? Seperti apa guru yang profesional diantaranya? Oh, datang tepat waktu. Berarti kita harus mendorong adanya motivasi intrinsik, memunculkan motivasi dalam diri kita, bagaimana cara kita agar tepat waktu datang ke sekolah. Ya, tapi sebenarnya
nilai kita berada pada kedisiplinan kita sesuai dengan yang telah diurai oleh dari Pak Kasumi. Jadi yang benar adalah visi yang kedua adalah visi yang kita untuk menghargai diri kita sendiri dan untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Di modul ini kita belajar banyak tentang nilai kebajikan universal. Di antaranya yaitu profil pelajar Pancasila. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya, kita ingin disiplin. Jadi itu merupakan nilai universal. Jadi apa sih upaya-upaya kita lakukan untuk mencapai nilai tersebut? Di sini ada juga kita di sini ke nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan mandiri. Jadi menurut Dian Gosen ini, dengan mengaitkan nilai kebajikan Dian ini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sini kita dalam mencapai kebajikan yang ingin kita capai itu kita harus membangkitkan motivasi intrinsik anak. Misalnya kita menginginkan anak disiplin, menginginkan anak mandiri. Jadi kita di sini membangkitkan motivasinya, motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena kita, tetapi karena apa yang ingin saya capai di sini. Misalnya dengan anak-anak dibuat tertarik dengan di sini kita melakukan kayak satu keyakinan. Apa yang ingin kita capai, misalnya mandiri. Siswa dikatakan mandiri itu jika bagaimana? Misalnya untuk kelas 1 itu bisa memakai sepatu sendiri, bisa seperti itu, atau bisa percaya diri, bisa. Jadi bagaimana anak tersebut percaya diri? Apakah dia untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya masih didorong orang lain, atau apakah sudah timbul dari dalam dirinya sendiri? Itu adalah salah satu disiplin yang dimaksud di sini. Jadi upaya anak-anak tersebut untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, di kita nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah tahu kan profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 kebajikan yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya seperti kita sudah untuk kemarin kan kita sudah dalam visi tersebut kita menginginkan murid yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu masuk nilai kebajikan. Nah, di antaranya nilai itu apa? Saya ingin murid yang membudayakan 5S. Jadi kita buat anak itu mempunyai motivasi sendiri dari dalam kesadaran dalam melakukan 5S tersebut. Bagaimana itu kita yang mencontohkan, yang menumbuhkan ini? Itulah yang susah. Itu yang akan kita pelajari dan praktekkan bersama-sama. Caranya itu bagaimana itu? Sesuai dengan kemarin, bagaimana dengan kita dalam budaya 5S tersebut? Yang pertama yaitu kemarin kita sudah sepakat melakukan pembiasaan ya Pak ya. Melakukan pembiasaan kemarin katanya Bu 5S pada salam, sapa, senyum sudah, tinggal sopan santunnya. Nah, di sini kemarin kita sudah sepakat kan untuk dalam membudayakan sopan santun itu kita dengan mengajari anak.
membiasakan anak. Misalnya, Orang tua. pasal itu seperti dalam memanggil anak-anak. Misalnya Ahmad, ketika anak apa? Nah, boleh kita mau guna bahasanya bagaimana Ahmad bisa memakai bahasa yang halus? Oh, kita kalau tidak bisa, nggak bisa kita cobakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, insya Allah dengan pembiasaan yang terus menerus katanya Pak Miss Judi kemarin, dengan pembiasaan yang konsisten maka akan berhasil. Sudah kan keyakinan kita kemarin seperti itu, benar kan Pak Miss Judi? Iya. Iya, itu adalah salah satu contoh dalam upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai, mencapai nilai-nilai kebajikan. Oke, lanjut yang kedua. Di sini hukuman itu adalah sesuatu yang sifatnya tiba-tiba dan biasanya itu adalah bersifat itu negatif, bersifat efek jerak dan memberikan rasa malu kepada seseorang yang dihukum. Terus yang kedua ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, mungkin anak bisa disiplin, tetapi jika ada si penghukum. Ketika tidak ada si penghukum, apakah anak tersebut akan disiplin? Nah, jika kita tidak memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut, maka anak melakukan hal itu karena dia takut akan hukuman tersebut. Saudara disiplin semua. Iya, betul. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, sama seperti tadi, bisa, tetapi ini masih terkait dengan adanya si pemberi hukuman. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tetapi anak itu jadi termindset bahwa dia melakukan sesuatu untuk mengejar penghargaan tersebut, untuk mengejar hadiah. Nah, ketika dia sudah tidak ada penghargaan, bisa dia menjadi malas. Malas orang gak ada hadiahnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi tujuannya kita di sini salah satu budaya positif itu adalah memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Oke, lanjut ke selanjutnya. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mempengaruhi orang lain untuk mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memberikan kemerdekaan kepada orang lain tentang pandangannya dia sendiri. Jadi kita tidak mencoba untuk mengubah, tetapi kita memahami. Di teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti tadi buka tutup ya, buka kepala itu, berarti hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi kita bisa memunculkan kesadaran dari orang lain. Terus pemaksa di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal seperti tadi Bu Ur, ketika membujuk Ibu Dila gagal maka dia langsung dipaksa, dipukul-pukul tangannya. Itu pemaksaan. Teori kontrol itu kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi meletakkan pada kolaborasi kerjasama. Terus model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol sama-sama berpikir menang. Jadi tidak ada yang merasa dikalahkan karena merdeka ya di sini di teori kontrol ini. Disiplin positif atau teori kontrol. Ini semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kita beranggapan anak-anak itu kadang berbuat sesuatu itu punya tujuan. Misalnya
dia kadang ketika kita ajak senang bersama, ada yang tingkahnya macam-macam, ada yang tidak mau. Sepertinya dia memiliki tujuan. Bisa jadi anak-anak tersebut ingin mendapat perhatian dari kita. Teori motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama, hukuman untuk menghindari. Jadi manusia itu melakukan tindakannya itu karena 3 hal. Yang pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, wah saya berpakaian sesuai dengan jadwal agar tidak dihukum, bisa. Atau saya anak-anak memakai sepatu ke sekolah agar tidak dihukum, juga bisa. Nah, itu masih masuk motivasi eksternal. Jadi dia melakukannya bukan karena motivasi dari dalam, tetapi karena dia takut akan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan di sini bukan hanya berupa barang, bisa juga berupa pujian. Wah, saya senang dipuji misalnya. Bisa anak-anak melakukan itu karena pujian. Nah, itu bagus, tapi itu belum termasuk motivasi dari dalam, masih motivasi dari luar. Terus apa yang paling baik dari sini teori motivasi ini, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak, oh iya, saya ini adalah murid yang mandiri. Karena saya seorang murid, maka saya harus begini. Jadi timbul kesadarannya dalam dirinya sendiri. Oh, saya harus berpakaian yang rapi. Jadi tidak karena hukuman, juga tidak karena penghargaan, tetapi karena dia menghargai diri sendiri. Di sini artinya dia mempunyai motivasi internal. Jadi sudah ada tujuan dari disiplin positif tersebut. Jadi tujuan disiplin itu salah satunya ini, yaitu memunculkan motivasi diri. Bisa diterima? Bisa. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Berbeda. Jadi merdeka bukan berarti kita hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kita buat kesepakatan saja, Pak. Segala sesuatu kalau sudah kita yakini bersama, maka kita harus menjalankan. Kalau garis pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, sesuatu harus terjadi. Sama-sama harus, tapi perbedaannya itu karena menyakitkan. Kalau menyakitkan hukuman. Gitu. Iya. Ya, tapi pertanyaannya masalah menyakitkan berapa tindakan fisik atau perasaan. Kalau perasaan belum tentu, walaupun Kedua ya Pak, fisik maupun hati kalau hukuman ada. Kalau konsekuensi itu jangka waktu lama, karena hukuman itu menimbulkan seseorang itu anak itu dendam. Beda dengan konsekuensi, jadi anak itu secara sadar dia melanggar. Beda hukuman, biasanya kadang anak itu tidak sadar bahwa dirinya melanggar. nah, yang terpenting itu bagaimana caranya menyadarkan anak. Ya itu nanti kita akan belajar itu. Apa Ya, langkah-langkah? ini langkahnya ke sana nanti. Sip, ini langkahnya ke sana. Tunggu dulu. Ini langkahnya ke sana. Apa itu restitusi? Jadi di sini restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yaitu di sini mereka, bukan kita yang memperbaiki untuk restitusi, yaitu kita Diri sendiri. mempelajari anak bagaimana dia bisa memotivasi anak, bagaimana dia bisa memperbaiki atas kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita di sini mencari solusi, tapi bukan memberikan solusi,
dirinya sendiri, bukan kita yang mencarikan solusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Jadi kembali lagi ke tujuan mulia tadi, kebajikan universal. Maka anak itu menjadi seorang yang disiplin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bisa ditentu memberikan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Jadi kita bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi hukuman tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek, kalau restitusi itu menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Untuk perilaku, untuk hukuman murid atau anak-anak tersakiti, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapat penguatan. Ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut untuk hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, restitusi murid belajar tanggung jawab atas perilakunya. Jadi ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Begini contohnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menghindari debu. Iya, takut jatuh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menjaga kesehatan? Mengapa kita melakukan terus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu adalah untuk keselamatan ya. Jadi itu jika kita sudah menemukan bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan kita, maka kita akan nyaman menggunakan helm. Beda jika kita menggunakan helm karena takut ditilang polisi, maka kita akan merasa berat dalam menggunakan helm. Jadi ada dua. Jika kita meyakini bahwa menggunakan helm untuk keselamatan kita, maka itu akan terasa ringan. Tetapi jika kita menggunakan helm itu untuk menghindari tilang, maka akan terasa berat. Beda ya, itu antara bedanya peraturan dengan keyakinan. Kembali lagi, keyakinan itu mendukung motivasi intrinsik untuk kembali ke nilai-nilai keyakinan yang kita yakini, kebajikan universal tadi. Dari peraturan kelas ini dibuat dari apa? Keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan menghasilkan budaya positif. Peraturan Pak, peraturan kelas misalnya tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah itu adalah sebuah peraturan. Tetapi kalau kita meyakini misalnya menjaga kebersihan, jadi membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Jadi karena kita meyakini bahwa kebersihan itu membuang sampah itu adalah untuk kebersihan, maka kita dengan senang hati membuang sampah pada tempatnya. Beda dengan jika tidak membuang sampah akan titik-titik. Itu bahkan kita cenderung melanggar. Ada nggak ya Pak Guru atau Bu Guru? Nah, kalau nggak ada, pas itu. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Iya, dibuat dari peraturan. Setelah itu kita buat keyakinan kelas.
Keyakinan kelas yang dilaksanakan, Berarti nyambung. iya, keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan itu akan menciptakan lingkungan yang positif karena timbul kesadaran dari dalam diri anak, dan lingkungan yang positif akan menjadi budaya yang positif. Ini kegiatan pendalaman pada keyakinan kelas KBT. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu di situ ada nilai kebersihan. Jadi kebersihan itu apa? Kami meyakini bahwa menjaga kebersihan kelas adalah salah satu upaya menjaga kesehatan, misalnya seperti itu. Terdengarnya seperti apa untuk perilaku menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan? Bisa apa? Terlihatnya membuang sampah pada tempat yang disediakan. Berperilaku, ya perilakunya yang membedakan sampah misalnya. Terus tabelnya itu tampaknya ya tampak seperti bahwa anak tersebut selalu menjaga kebersihan kelas, tidak tampak tidak pernah menjaga kebersihan kelas seperti itu. Jadi ini adalah tabel untuk kegiatan untuk melaksanakan keyakinan kelas. Oke, let's breaking dulu teman-teman. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sekarang kita bermain tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Baik, 2 ya, kanan kiri. Tepuk 3. 1, 2, 3. Tepuk 4. 1, 2 kali. Sini 2 kali. Tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, paham teman-teman? Tepuk 1. Yang kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Bisa. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 3 2 kali. Oke, pintar. Tepuk tangan anak ya. Tepuk tangan teman-teman. Kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mana kita butuh makan, minum untuk bertahan hidup. Yang kedua itu untuk rasa sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Dan sesuatu yang mendasari seseorang melakukan tindakan karena ingin memenuhi kelima kebutuhan dasar ini. Misalnya, anak mengajak, Bu, apa berbuat onar di kelas? Kenapa? Saya ingin bermain apa? Saya ingin belajar di luar ruangan. Berarti dia apa yang ingin dipenuhi? Yaitu ingin dipenuhi kesenangannya. Dia ingin belajar bersenang-senang di luar kelas seperti itu. Jadi segala sesuatu yang mendasari tindakan anak itu adalah tindakan seseorang itu karena ingin memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Nah ini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya,
Sekarang kita tonton video ini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang tepat sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang diharapkan posisi manajer. Ini posisi paling baik-baik. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi teman-teman, dari 5 posisi kontrol tadi itu yang paling diharapkan itu adalah yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Kenapa? Karena di situ kita memunculkan motivasi intrinsik anak, terus juga menumbuhkan mencoba itu merdeka, terus bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi kita di situ membimbing murid untuk menemukan solusi atas kesalahan-kesalahannya yang belakang. Jadi jika mungkin ada murid yang tidak memakai sepatu di sekolah, bagaimana? Itu dilakukan dengan melakukan pendekatan restitusi. Kan kita ke restitusi ini tadi ya. Untuk penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, perbedaannya. Jadi kita diharapkan agar bisa memposisikan diri kita sebagai manajer agar kita bisa mewujudkan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer? Dalam menangani anak, kita itu melakukan pendekatan yang namanya itu segitiga restitusi. Yaitu yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi di antara kata-kata yang kita lakukan yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan misalnya. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi teman-teman, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak membuat si anak merasa bersalah. Jadi tidak membuat anak merasa bersalah. Yaitu seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada juga semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian itu validasi kebutuhan. Jadi di sini kita menunjukkan, kita hanya menanyakan, membimbing anak untuk menemukan solusinya dan menguatkan karakter pada dirinya. Jadi dengan disiplin maka kita akan
Contohnya ini untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu adalah salah satu pernyataan untuk menstabilkan identitas. Terus untuk validasi tindakan, bisa di sini mengenali kebutuhannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya itu. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Terus itu adalah salah satu pertanyaan untuk memvalidasi kebutuhan, memvalidasi tindakan. Ya. Terus menanyakan keyakinan. Apa nilai kita percaya di kelas kita atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kembali ke nilai-nilai yang tadi: disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan seperti itu, saling menghormati misalnya. Oke teman-teman, sekarang dari kita sosialisasi tadi, kira-kira hal baik apa yang dapat kita petik dari pertemuan kita kali ini, dari sosialisasi ini? Ini bagi saya, ya ini banyak sekali hal yang tidak saya laksanakan, atau bahkan kami secara guru atau jadi guru maupun kepala sekolah mungkin tidak menjadi disampaikan tadi. Mungkin kami sebagai kepala sekolah dan sebagai manajer di sini tidak melaksanakan sebagai manajer secara utuh. Selama ini yang saya rasakan dan yang saya tangkap cukup bagus sekali untuk kami terapkan ke depan, dan supaya kita itu betul-betul menjadi seorang guru sekaligus manajer di sini sekaligus juga sebagai pendidik. Dari itu kami sangat berterima kasih sekali karena mungkin ilmu baru ini yang merupakan tambang bagi kami untuk kami terapkan ke depan. Terima kasih yang bisa menyampaikan apa yang dapat Anda tangkap selama ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini terkait dengan kedisiplinan itu, yaitu itu bisa membiasakan untuk kesadaran diri bahwa artinya misalkan seorang guru, apa sih tugas pokok sebagai guru? Untuk sementara ini, sebelum mengikuti sosialisasi prinsip Pengimbasan ini, Minta ke sebelah. Saya merasa menjadi guru, intinya belum menjadi manajer yang 1, 2, 3, 4 itu yang sering saya lakukan. Sementara untuk yang kelima belum saya lakukan. Bawahnya sekalian. Dan setelah mengikuti sosialisasi ini, dan saya bukan tertarik dan harus menjadi seorang pendidik yang kelima, manajer. Cukup dari saya. Teman-teman, alhamdulillah akhirnya sosialisasi tentang budaya positif sudah dilakukan. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah ini, bisa menerapkan keyakinan kelas, bisa melakukan keyakinan kelas dan menerapkannya supaya kita bisa menjadi guru dalam posisi sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan murid. Dan sekolah kita juga akan menjadi dan kita juga mengharapkan sekolah kita mempunyai lingkungan yang positif dan akhirnya mempunyai budaya yang positif, sehingga apa yang kita lakukan agar berdampak bagi sekolah kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.